Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini selamat pagi teman-teman, khususnya di kelas fotografi, kelas 1F, 1G, dan juga 1H. Nah, dalam recording ini atau rekaman video ini, itu adalah sebagai pengganti karena kemarin mungkin ada kelas yang di hari Kamis ya, kemarin itu ada trouble dan sebagainya, dan akhirnya itu karena untuk pengaturan jadwal juga kuliah daripada nanti mundur lagi. Nah, ini kita berikan untuk recordingnya. Jadi masih dalam tema yang sama, yaitu dengan kemarin ya, komposisi foto atau komposisi dalam pengambilan gambar atau foto ya, ketika kita dalam motret sebuah objek seperti itu. Dan kemarin kan kita udah pembukaan, sudah ada beberapa yang pernah kita atau mungkin yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu ada 3 komposisi sebelumnya. Nah, ini adalah di sesi yang ini, itu adalah kita ada beberapa penambahan lagi, atau mungkin akan ada banyak komposisi yang akan kita bahas. Dan ini langsung saja saya share. Ya, ini sudah bisa dilihat ya, ini adalah berkaitan dengan komposisi foto, lanjutannya dari materi sebelumnya. Dan ini kita lihat juga ya, kita kembali ketika sebenarnya di dalam fotografi atau perkuliahan kita itu sebenarnya ada 2 yang kita pelajari intinya, yaitu dalam fotografi itu adalah berkaitan dengan penguasaan teknis, dan yang kedua ini adalah berkaitan dengan kreativitas. Nah, penguasaan teknis di sini itu adalah bagaimana kemarin kan kita udah belajar ya waktu sebelumnya itu praktek single exposure itu ya. Jadi bagaimana itu kita meng-setting kamera kita, baik itu kamera di HP maupun kamera profesional yang kita miliki atau yang kita kuasai di situ. Nah, ini adalah bagaimana kita setting di situ untuk menghasilkan sebuah foto yang bagus. Sedangkan di sisi lain itu ada juga yang namanya kreativitas. Nah, kreativitas ini adalah pendukung dari bagaimana kita sudut pandang, termasuk halnya sudut pandang kita itu terhadap sebuah objek, kemudian bagaimana kita menata sebuah objek. Nah, dalam hal ini itu kalau dalam hari ini itu kita pelajari yang itu tentang komposisi. Itu termasuk di dalam kreativitas tersebut. Jadi ini adalah komposisi alami, jadi ini kita belum setting, sebenarnya kan komposisi itu pun ada yang kita itu setting ketika nanti kita ada objek yang misalnya dalam foto makanan atau foto produk, itu kan kita banyak setting di komposisinya atau mungkin penambahan ornamen atau elemen-elemen lainnya seperti itu. Tapi dalam hal ini nanti komposisi ini kita menggunakan komposisi alami, tapi bagaimana ini adalah nanti bagaimana kita itu menguasai atau kita juga menggabungkan dengan penguasaan teknis tersebut. Sehingga di dalam sebenarnya sudah ada itu komposisi bagaimana sudut pandang kita melihat sebuah objek tersebut, didukung dengan penguasaan teknis kita. Dan ini tentunya yang perlu diperhatikan, itu kita sudah membahas di pertemuan awal dulu ya, mungkin pertemuan kedua, pertemuan ketiga tersebut. Dan dalam komposisi itu objek, dalam sebuah komposisi itu tentunya itu kita memahami dulu ya, ini sebenarnya termasuk dalam komposisi yang mana kayak gitu. Kemudian waktu terbaik ketika kita motret itu sangat berpengaruh juga, sehingga itu nanti menghasilkan foto atau gambar yang sesuai dengan keinginan kita tersebut. Kemudian sudut pandang, ya yaitu sudut pandang terbaik objek. Dan yang terakhir ini adalah tentukan saat terbaik itu memotret momen. Jadi memang ada beberapa hal seperti misalnya street ya, atau street fotografi itu kan di jalanan itu kan nggak bisa kita atur, tapi kita harus tahu kapan betul itu adalah momen terbaik ketika kita motret itu kapan, dan juga sudut pandangnya itu seperti apa. Dan hari ini yang akan kita pelajari itu adalah komposisi dasar. Nah, komposisi dasar ini kan terdiri dari, kemarin kita udah ada membicarakan 3 ya. Nah, sekarang itu kita lanjut, ini sebenarnya banyak sekali. Sekali lagi untuk fotografi itu bukan sebuah ilmu yang itu pasti ya, atau mungkin seperti matematika itu kan rumus nggak bisa diubah ya. Nah, di dalam fotografi ini itu banyak pakar juga, atau banyak praktisi atau pakar itu salah satunya adalah bagian komposisi. Itu tidak bisa dipastikan ini ada berapa jumlahnya seperti itu. Jadi ada yang
menyatakan ada mungkin 10, komposisi dibagi 10, ada yang 15, 20, dan sebagainya. Tapi pada dasarnya itu intinya sama nanti itu. Ketika nanti kayak misalnya ya, framing dengan fill the frame itu kan kadang ada yang, atau frame in frame itu kadang ada yang menyatakan sama, hal yang sama itu dalam satu komposisi, satu kategori. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa ini bisa dikategorikan hal yang berbeda atau dipisah, sehingga bisa dipisah seperti itu. Jadi memang tidak saklek gitu ya kalau di dalam fotografi seperti itu. Nanti akan kita cek satu-satu contohnya, jadi secara singkat saja, yang penting nanti teman-teman semua di sini memahami intinya itu sebenarnya apa nih, atau bagaimana ini dalam komposisi itu. Nah, ini yang pertama itu kita udah pelajari kemarin, rule of third di sini, atau biasa disebut dengan ROT. ROT ini adalah sering sekali sudah kita terapkan ya, dan ini teman-teman udah menerapkan juga kemarin itu, bahwa ROT itu adalah bagaimana kita mengambil objek atau foto tersebut, POI atau point of interest di sini adalah kita menggunakan garis bantu di sini, atau kalau di dalam kamera itu grid namanya. Jadi silakan nanti bisa diaktifkan dulu gridnya. Jadi memang ada garis horizontal dan vertikal ya, itu nanti yang membelah di situ, jadi semacam garis khayal di situ. Nah, itu nanti bagaimana si objeknya itu nanti akan kita letakkan di dalam atau di pas garis-garis temu antara vertikal dan horizontal itu, sehingga akan adanya keseimbangan atau mungkin foto yang lebih cakep nantinya ya. Berikutnya di sini ada mirroring dan refleksi. Jadi ada yang bilang mirroring itu sama dengan refleksi. Ada juga yang bilang ini beda, sesuatu hal yang beda sehingga dikategorikan atau mungkin kalau komposisi itu dibedakan seperti itu. Jadi ini kita bahas jadi satu di sini karena ini mirip-mirip, tapi ada yang bilang beda, ada yang bilang sama kayak gitu. Nah, jadi ini nanti kita coba gali atau kita lihat nih perbedaannya. Jadi intinya kalau di mirroring itu kan kita dari istilah atau kata mirror, yaitu cermin. Nah, dari sini berarti apa nih kita? Apakah ini bayangan atau seperti apa nih? Jadi mirroring di sini itu nanti bagaimana itu kita motret, itu kita menggunakan bantuan juga yang namanya media untuk mirrornya atau refleksinya. Dan biasanya untuk mirror atau refleksi itu kita bisa menggunakan cermin, air, atau media apapun itu untuk yang bisa merefleksikan objek tersebut. Dan ini adalah beberapa contohnya mirroring. Kita lihat di sini. Jadi, nah ini ya. Nah ini adalah untuk kita lihat. Ini kan sebenarnya motretnya itu kan bukan motret kacamata di sini, tapi dia kacamata ini hanya sebagai media. Media apa dia? Untuk mirror tadi, mirroring di sini. Sebenarnya kita kan pengen motret si modelnya ini dalam hal atau bentuk yang lainnya. Modelnya nggak kita foto di sini, objeknya itu nggak difoto, tapi justru medianya di sini. Begitu juga dengan foto yang satunya. Ini adalah kayak mungkin orang bilang ini cuma genangan air kayak gitu habis hujan atau mungkin tumpahan air. Tapi kalau dari sisi fotografi mungkin ada juga yang melihat oh ini ada dia memantulkan bayangan nih dari si pohon atau mungkin dari rumput atau apapun itu. Bisa saja ini adalah sebuah rumput atau pohon kayak gitu yang terbentuk bayangannya itu dalam sebuah air atau mungkin tetesan air atau mungkin dari genangan air seperti itu, sehingga membentuk sebuah bayangan atau seperti kaca di sini. Ini kan pohonnya atau mungkin rumputan itu nggak kita foto, tapi justru medianya yang kita foto. Ini adalah mirroring. Kita bandingkan dengan refleksi. Nah, refleksi ini sama-sama dia bayangan, membentuk sebuah bayangan atau merefleksikan ya. Tapi di sini kita potret dua-duanya sehingga menghasilkan gambar yang kembar di sini. Seperti di balik itu ya, dijiplak kayak gitu ya. Tapi ini adalah satu nih, sama. Jadi bayangannya dengan objek utamanya itu kita potret bersama dalam satu frame. Itulah refleksi. Ini juga. Ini misalnya menggunakan meja kaca atau mungkin dengan bantuan apapun itu yang bisa memantulkan objek tersebut, memantulkan dari bentuk objeknya tersebut atau cahaya dari objek itu, sehingga akan menghasilkan refleksi di sini.
Kalau kita lihat perbedaannya, ketika di mirroring itu dapat kita simpulkan mungkin dalam mirroring ini itu kita tidak si objeknya itu kita tidak ikutkan di situ. Jadi kita memotret medianya juga. Nah, sedangkan kalau yang refleksi ini adalah kedua-duanya nih di sini. Nah, jadi dia juga motret si objeknya atau mungkin model utamanya dan juga bayangannya pun ikut terpotret di sini sehingga akan menghasilkan sebuah foto yang harmoni juga. Berikutnya ini adalah negative space. Negative space ini adalah banyak ruang kosong ya di antara objek tersebut. Jadi bersih, background-nya itu bersih seperti itu atau background kosong, tidak banyak elemen-elemen lainnya atau mungkin objek pembantu lainnya pun tidak. Dan hampir mirip dengan foto minimalis sebenarnya di dalam negative space ini, bahkan ada yang bilang ini sama dengan foto minimalis. Nah, ini kita coba lihat nih perbedaannya. Sehingga kalau negative space ini intinya itu adalah background-nya itu kosong di sini, tidak ada banyak space atau ruang background atau banyak elemen-elemen yang mengganggu seperti itu. Dan background kosong itu bukan berarti harus putih, harus cerah kayak gitu, tidak. Boleh berputar tapi dia stabil seperti itu ya. Seperti misalnya di sini. Ini kan tidak ada elemen lainnya. Contoh ini kalau minimalis ya. Minimalis objeknya kan sebenarnya kita motretnya cuma di ini ya. Nah, kecil ini dan ini adalah background-nya tersebut itu polos, bersih kayak gitu. Ini minimalis ya. Itu kecil, objeknya terlihat lebih kecil sehingga banyak lebih ke porsi background-nya. Itu kalau minimalis. Kalau negative space ini sama ibaratnya itu satu keluarga ya dengan minimalis. Tapi kalau negative space ini adalah yang penting itu background-nya itu kosong atau background-nya itu bersih. Tidak peduli dia itu apakah nanti juga lebih dominan atau objeknya modelnya utama ini lebih banyak atau mungkin kecil atau besar itu tidak dipedulikan. Tapi kalau yang negative space intinya itu background-nya aja itu bersih seperti dalam foto ini. Tapi kalau minimalis, nah ini akan lebih banyak porsi ke background-nya itu. Jadi objeknya itu terlihat kecil. Itu banyak sekali mungkin sudah sering digunakan atau teman-teman itu sudah sering memotret dengan model seperti itu atau gaya komposisi tersebut. Tapi mungkin lagi-lagi kita juga belum tahu atau itu sebenarnya itu ternyata masuk dalam komposisi negative space ataupun minimalis. Berikutnya ini adalah leading line. Jadi leading line ini juga banyak sudah sering digunakan, sudah sering teman-teman mungkin motret ya. Jadi intinya leading line itu semacam ada garis imajiner yang mengarahkan foto atau mata orang yang melihat foto tersebut itu ke dalam satu objek POI, point of interest di situ. Jadi di dalam konsep leading lines ini itu adalah seolah-olah itu objek yang kita foto itu membentuk sebuah garis lurus yang mengarah pada satu titik tersebut. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini maaf nih kalau yang di sebelah kanan kan fotonya sebenarnya kalau kita agak geser ke kanan ya itu akan bisa terlihat lebih jelas bahwa dia berkumpul gambar atau garis ini itu akan berkumpul bertemu dalam satu titik di ujung. Nah, ini yang lebih terlihat di sini leading lines itu salah satu contohnya. Ini kan bukan berarti di bagian sini, di bagian ujung ini kan ukurannya lebih kecil, itu kan tidak. Jadi ini seolah-olah ada ini gambar kalau kita potret di situ itu mengarah pada satu titik, itu seolah-olah lebih kecil, padahal kan tidak sebenarnya. Atau hal ini nih di ruang kelas di sini ya. Di ruang kelas itu kan pintu yang di sebelah sini itu kan tidak lebih kecil dari ini, sama sebenarnya. Tapi bagaimana kita motret itu sehingga leading lines itu akan menciptakan sebuah semacam mungkin ilusi ya atau apa ya itu sehingga di sini itu terlihat lebih kecil berkumpul pada satu titik di sini. Jadi ini nanti akan berkumpul di sini satu titik. Jadi ini leading lines ini adalah membentuk sebuah garis. Itu nanti bisa silahkan dipotret, dicoba ya, misalnya di bagian mungkin di sudut rumah atau mungkin di sudut jalan kampung dan sebagainya atau perumahan itu kan pasti dapat nanti yang namanya leading line ini. Berikutnya ini ada framing. Jadi framing ini adalah sebuah foto itu yang membentuk sebuah pola seperti frame. Kalau kita tahu itu frame itu kan kayak di foto itu kan bingkai ya. Jadi terdapat dalam sebuah foto itu adanya elemen-elemen foto itu yang membingkai objek utamanya itu. Misalnya seperti ini framing.
Nah, ini kan kita motret di dalam sebuah gedung ya misalnya seperti itu. Ini kan ada sebuah pola juga. Ketika kita motret ininya diikutkan, di polanya ini diikutkan, itu akan membentuk sebuah frame. Seolah-olah objek utama kita di sini itu adalah terbungkus sebuah bingkai atau frame. Padahal kan sebenarnya ini juga kalau itu kan tidak ada. Kalau kita lebih maju misalnya motretnya tanpa adanya bingkai, ini kan utuh nih bangunannya. Tidak ada frame seperti ini, tapi di sini framing itu para ahli atau pakar pun itu menyatakan bahwa ini termasuk dalam salah satu dari komposisi dasar yang harus dikuasai juga oleh seorang misalnya kita sebagai fotografer. Dan ini juga ini mungkin sering sekali ya dipraktekkan di kita di kehidupan kita, bahwa ini mungkin ada sebuah objek lubang atau mungkin ada misalnya ada kita kalau motret itu menggunakan kertas yang misalnya digulung-gulung kayak gitu pun juga diletakkan di depan lensa kita atau kamera, kemudian ada teman kita yang di ujung itu kita potret, kayak itu juga termasuk dalam framing. Jadi salah satu juga metode dalam atau mungkin dalam komposisi dalam pengambilan foto. Frame in frame ini hampir mirip juga dengan framing tadi, hanya saja kalau frame in frame ini adalah terjadinya tumpukan. Tumpukan itu maksudnya adalah framing itu ternyata masih bisa di frame lagi. Jadi ada seolah-olah bertumpuk, frame-nya itu banyak seperti itu. Misalnya seperti ini ya fotonya frame in frame. Jadi ini seolah-olah itu dia terjadi banyak frame, padahal kan sebenarnya cuma satu di sini. Jadi mata kita itu kalau mata orang yang melihat foto itu seolah-olah ini adalah banyak frame seperti itu, frame in frame. Begitu juga dengan di sini. Nah, ini seolah-olah ini adalah objek yang utama kita yang mau kita potret itu di sini, tapi dilingkupi oleh frame di sini. Jadi berulang-ulang seperti itu, frame di dalam frame. Itu bedanya framing dan juga frame in frame. Berikutnya di sini adalah pattern dan repetition. Repetition ini adalah menggunakan atau memanfaatkan elemen grafis itu secara berulang-ulang, baik itu garis, bentuk, tone, atau mungkin warna ya, yang itu akan menghasilkan sebuah gambar atau foto yang bagus juga. Nah, contohnya seperti ini, pattern itu adalah membentuk sebuah pola ya, membentuk sebuah pola, entah itu pola apapun itu bentuknya, jadi tidak mutlak harus persegi, harus mungkin lingkaran, tidak, tapi apapun itu yang penting membentuk sebuah pola yang sama. Itu adalah pattern dan repetition. Ada yang bilang pattern itu juga sama dengan repetition atau istilah lainnya adalah repetition. Kalau kita lihat di sini, ini kan sebuah tembok ya. Tembok itu dicat mungkin warna-warni, ini kan disusun dengan secara beruntun seperti itu, dan sehingga menghasilkan sebuah, kalau kita potret, itu menghasilkan sebuah foto yang oke juga. Nah, ini kita tahu ini adalah bawang merah. Kalau dalam bahasa Jawa itu kan berambang ya. Nah, kalau kita iris, itu kan dia membentuk sebuah pola nih, lingkaran nih. Kita potret, kita dekatkan lensa kita dekatkan untuk kamera kita itu ke dalam objeknya tersebut. Nah, itu akan kita menghasilkan, kita akan terlihat jelas nih, bahwa pola di dalam sebuah bawang merah tersebut. Atau mungkin istilahnya kalau dalam Jawa itu berambang ya gitu ya. Itu adalah pattern ya. Nah, itu silakan nanti dicoba lihat di sekeliling kita itu yang kira-kira membentuk pola itu adalah yang mana. Mungkin di baju atau mungkin di ubin atau lantai itu ya, bisa juga baju atau mungkin di manapun itu, silahkan nanti dilihat kita kira-kira itu yang membentuk sebuah pola itu mana, itulah pattern. Kemudian basic shape, di sini adalah terdapat pola imajiner membentuk basic shape ya, atau persegi, lingkaran, oval maupun segitiga kayak gitu. Jadi bentuk-bentuk dasar ya, bentuk dasar kita kan tahu ya, ada persegi, lingkaran dan sebagainya. Ini berbeda dengan yang kemarin, misalnya rebatment of rectangle, itu kan basic shape-nya itu kan berupa, atau golden of triangle itu kan memang basic shape-nya, shape itu kan berupa garis khayalnya. Nah, kalau di sini kalau basic shape sendiri, dia lebih kepada gambar yang kita potret, itu dia akan membentuk imajiner atau membentuk sebuah pola basic shape itu tersebut. Misalnya nih, ini kan kalau kita potretnya, ini pensil warna kita jajar satu-satu seperti ini akan membentuk sebuah pola, misalnya persegi panjang kayak gitu, atau membentuk sebuah pola bangun persegi, atau mungkin
oval, lingkaran, dan sebagainya. Begitu juga dengan ini. Nah, ini kan juga kalau kita misalnya ada imajiner ya, seolah-olah ini adalah membentuk sebuah setengah lingkaran, atau mungkin kalau kita fullkan di sini adalah lingkaran, membentuk sebuah objek basic shape. Walaupun nggak digaris, tapi seolah-olah kalau kita melihat, oh ini seperti bentuk misalnya setengah lingkaran kayak gitu. Ini seperti bentuk persegi panjang. Itu adalah basic shape. Jadi silakan nanti gimana caranya juga membentuk seperti itu. Nah, ini fill the frame, ini mungkin beda dengan kalau frame in frame atau framing tadi kan dia membentuk sebuah bingkai ya. Nah, kalau fill the frame ini adalah intinya itu kalau kita motret ngezoom banget ya, full isinya objek tersebut di lensa kita, tidak ada background apapun. Jadi fill the frame itu dalam sebuah bingkai foto, frame foto itu full dengan objeknya. Tidak ada lagi yang namanya misalnya background-nya. Jadi hanya full objek tersebut. Jadi contohnya seperti ini ya. Jadi kalau kita motret ngezoom dan seperti itu ya. Nah, ini adalah bunga atau mungkin potret bunga, dan ini adalah potret binatang seperti itu, flora, fauna kayak gitu ya, bisa masuk juga. Nah, ini adalah kita lihat dia nggak ada background-nya ya, full di sini. Ibaratnya itu kalau orang itu full face. Nah, full wajah kita kayak gitu, misalnya seperti itu ya, atau mungkin hanya memotret bagian, misalnya bagian mata aja, atau mungkin bagian yang misalnya kalau mungkin bunga ini adalah di bagian mungkin kelopaknya, atau mungkin di bagian tangkainya saja kayak gitu. Jadi tidak ada background yang lainnya kayak gitu. Ini adalah fill the frame. Perspektif ini adalah bagaimana kita itu memberikan kesan pada objek atau foto itu sehingga seolah-olah foto itu memiliki ruang dimensi. Nah, contohnya seperti ini nih. Seolah-olah ini perspektif ya. Ini beda dengan refleksi tadi. Kalau refleksi itu kan emang ada medianya. Kalau yang di sini foto ini kita ada garis nih, garis tengah di sini. Seolah-olah kan membentuk dua garis atau dua objek. Padahal ini sebenarnya satu objek ya di sini. Seolah-olah ini ada objek kembar di sini atau refleksi. Itu bukan karena tidak ada medianya. Ini asli sehingga dia termasuk dalam perspektif karena adanya semacam ada dimensi lain atau mungkin membentuk sebuah dimensi seperti itu ya kalau perspektif. Dan ini juga. Jadi perspektif ini agak susah juga ya kalau kita pakai tinggal ini adalah kalau misalnya kita terbiasa melihat sebuah objek, sudut pandangnya itu akan mudah seperti itu. Jadi ini berkaitan dengan bagaimana kita melihat sisi menarik sisi seni dari sebuah objeknya itu. Jadi untuk perspektif itu tergantung dari fotografer, bagaimana cara pandang si fotografer tersebut. Juga ini ya, misalnya di stasiun, seperti itu seolah-olah ini adalah dimensi ya, masuk dalam dimensi seperti itu. Ini berikutnya adalah balance atau keseimbangan. Jadi intinya kalau dalam balance di sini itu komposisi fotografi itu antara gambar dan juga objek itu memiliki gambar atau misalnya objek dengan background-nya itu memiliki porsi yang sama ditonjolkannya seperti itu. Jadi imbang. Jadi kita mungkin bingung ini sebenarnya itu fokusnya pada background-nya atau pada POI-nya atau point of interest-nya. Jadi point of interest di sini imbang ya antara background dengan objek yang ada di depan. Misalnya nih foto ini balance di sini background-nya kan sebenarnya yang menjadi background adalah warna-warna ini. Ini adalah ini apa ya, telur atau apa ya ini, pokoknya ya ini lingkaran atau bola di sini. Misalnya seperti itu telur. Nah, ini kan ada di sini ya. Ini kan sebenarnya fokus kita kan nggak tahu ya ini kalau misalnya fokus pada objek di sini, ini background juga terlalu menonjol untuk kita. Jadi sebenarnya fokusnya di mana? Jadi intinya itu imbang ya antara background dan juga objek yang mau kita tampilkan. Begitu juga dengan yang foto ini, kita mau fokus pada yang tiang ini misalnya, tapi ini terlalu mencolok nih untuk background-nya. Jadi background-nya itu juga menarik juga nih untuk kita lihat. Tapi kalau kita fokus pada background-nya, nah ini juga terlihat besar di depan kayak gitu. Sehingga di sini menciptakan sebuah keseimbangan. Jadi saling melengkapi antara yang di bagian di sini dan juga ini. Ini memperlihatkan atau bisa imbang seperti itu. Berikutnya ini adalah simplicity, yaitu adalah simplicity ini adalah kesederhanaan. Intinya itu kita fokus pada apa sih yang mau kita tampilkan, itu aja.
Jadi ini ada yang paling mudah juga, gitu ya, kita melibatkan simplicity atau sederhanaan di dalam foto. Nah, di sini juga intinya itu kita mau motret apa, udah di sini. Jadi ini warna background-nya polos tanpa ada sentuhan lainnya. Jadi ini beda dengan minimalis ya. Kalau minimalis itu tadi kan terlihat kecil ya, atau mungkin negative space itu beda ya. Kalau yang di sini itu simplicity lebih kepada kita mau fokusnya apa, objek poinnya apa, itu bebas terserah. Jadi kalau yang simplicity itu bedanya, kalau negative space tadi kan background-nya kosong atau bersih ya. Kalau simplicity itu tidak menetapkan background-nya harus seperti apa, itu tidak. Yang penting kita fokus aja ini pada objek kita yang mau kita buat atau kita ambil itu yang mana. Itu adalah simplicity. Motion blur ini mungkin sudah teman-teman praktekkan kemarin. Mungkin sudah, karena kalau sudah setting kamera seperti itu, nah ini juga udah lumayan mungkin bisa ya dipraktekkan, diterapkan motion blur. Jadi intinya foto yang ngeblur itu tidak selamanya jelek ya. Nah, ada pula itu mungkin pada suatu saat itu ada hal yang motion blur atau blur, foto yang ngeblur itu ada seninya sendiri kayak gitu. Nah, salah satunya ini adalah komposisi dari motion blur. Contohnya ini ya, motion blur. Jadi ngeblurnya nggak semuanya ya. Kalau ngeblurnya fotonya semuanya, nah itu kayaknya perlu gagal ya kayaknya. Nah, kalau yang ini tuh ngeblurnya setengah aja, satu itu dikunci, satu objek dikunci. Mungkin yang objek lainnya yang bergerak, nah itu nanti dia bisa menciptakan blur, efek blur. Seperti juga waktu kita bersepeda seperti ini. Berikutnya adalah separasi dan kontras. Ini adalah berkaitan dengan warna ya, warna latar belakang atau background dengan objek fotonya tersebut. Jadi menimbulkan kontras. Jadi separasi dan kontras, ini kontras ya, itu adalah hal yang sama atau intinya itu adalah berkaitan dengan warna background dan juga warna objek itu sama-sama mencolok seperti itu, sehingga bisa diperlihatkan itu misalnya hijau dengan misalnya kuning dengan putih atau yang lainnya. Jadi tidak ngeblend kayak gitu ya dalam objeknya. Jadi kontras, menghasilkan kontras. Tekstur ini adalah sering kita juga jumpai, terutama di dalam mungkin daun ya. Kita pengen melihat tekstur, memperlihatkan tekstur dalam sebuah objek, detail objeknya. Ini mirip dengan fill the frame tadi, tapi kalau fill the frame kan bebas, tidak ada aturan atau harus seperti apa. Kalau yang tekstur ini adalah memperlihatkan tekstur dari objek yang mau kita foto. Nah, misalnya seperti ini nih. Misalnya seperti ini kan terlihat jelas ya bahwa tekstur dari daun itu seperti apa. Ini adalah tekstur. Ini adalah misalnya lantai atau upin seperti itu. Terlihat teksturnya itu seperti apa. Atau mungkin mirip-mirip dengan yang pola tadi ya. Yang berpola itu juga, tapi kalau tekstur itu akan lebih memperlihatkan kepada teksturnya itu sendiri. Misalnya ini yang sering digunakan itu adalah daun. Jadi nanti mungkin untuk praktek silahkan cari daun yang bagus ya, yang teksturnya bagus, itu bisa dipotret kayak gitu. Nah, ini adalah DOF, deep of field. Ini adalah intinya itu adalah ketajaman, berkaitan dengan ketajaman foto. Jadi jarak antara benda terdekat dan terjauh dalam sebuah foto itu sama-sama tampak tajam di sini. Jadi menghasilkan sebuah foto yang tajam kayak gitu ya intinya kalau yang deep of field ini. Jadi POI atau point of interest kita itu yang mana, itu akan terlihat tajam di situ. Tapi background itu tidak, misalnya ini adalah blur juga ya, menggunakan konsep atau metode blur juga. Tapi ini justru yang ngeblur ini juga menjadi satu kesatuan dengan objek POI-nya di sini, point of interest atau objek dari mobil-mobilannya. Juga dengan di sini, jadi memang deep of field itu antara objek dan juga yang di foto, objek utama dan juga background-nya itu menjadi satu kesatuan, tapi sama-sama tajam di situ. Tajam itu dalam artian itu bahwa kita sama-sama itu memiliki kuat ya di pandangan mata atau orang yang melihatnya. Nah, itu tadi adalah beberapa komposisi foto, itu nanti silakan dicek lagi, mungkin bisa cari referensi juga untuk gambar-gambarnya, dan nanti ada untuk tugas praktek, itu nanti bisa silahkan dicek di Classroom dan juga di misalnya di Classroom nanti dikumpulkannya di Classroom juga dan juga Instagram seperti itu, dan ketentuannya itu sudah nanti akan saya upload bersamaan dengan record dari video ini. Mungkin cukup sekian untuk perkuliahan dari perkuliahan fotografi dengan tema komposisi foto yang sesi 2 ya, atau bagian 2, karena kemarin beberapa minggu yang lalu atau mungkin 2 minggu udah
kita bahas, ini kita bahas kembali. Nah, minggu kemudian nanti hari Senin atau mungkin di berikutnya nanti kita akan membahas tentang foto produk, dan juga nanti berikutnya lagi kita akan foto produk atau mungkin praktek foto produk itu di kelas ya. Jadi nanti untuk ketentuannya kita sampaikan menyusul ya, seperti itu. Mungkin cukup sekian, terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya di sini. Selamat nanti silakan praktek secara mandiri di rumah masing-masing. Tetap selalu jaga kesehatan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.